Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mempresentasikan untuk praktek tugas 2 jaringan komputer. Kenalkan nama saya, Irwan Agustria, NIM 055193816 dari PT Daerah Batam atau PJJ Batam. Tugas 2 berikut soalnya adalah praktik dasar penggunaan command prompt. Pendahuluannya adalah pada praktikum ini dilakukan pengenalan dan penggunaan beberapa perintah dasar pada command prompt atau CMD di sistem operasi Windows. CMD merupakan antarmuka berbasis teks yang memungkinkan pengguna memberikan instruksi langsung kepada sistem operasi menggunakan perintah tertentu. Meskipun saat ini banyak pengguna lebih sering menggunakan tampilan grafis atau GUI, command prompt masih banyak digunakan terutama oleh administrator jaringan, teknisi komputer, programmer, serta bagian IT perusahaan. Karena prosesnya lebih cepat dan dapat memberikan informasi sistem secara lebih detail. Adapun tujuan praktikum ini adalah 1. Mengetahui fungsi dasar command prompt, 2. Memahami cara penggunaan perintah-perintah sistem, 3. Mengetahui fungsi perintah jaringan, 4. Memahami cara memonitor dan menganalisis kondisi jaringan komputer, 5. Menambah keterampilan penggunaan tools bawaan Windows. Adapun langkah untuk membuka CMD adalah 1. Tekan Windows plus R, ketikkan CMD, 3. Tekan Enter. Setelah itu jendela command prompt akan terbuka dan siap digunakan. Adapun sesuai soal, ada 20 soal yang akan kita bahas secara detail. Yang pertama adalah perintah cd. Perintahnya sebagai berikut, seperti yang tertera di layar, screenshotan dari command prompt. Seperti yang bisa kita lihat, untuk fungsi cd adalah perintah cd digunakan untuk berpindah direktori atau folder. Dan hasil pengamatannya adalah saat perintah dijalankan, lokasi direktori aktif berubah sesuai nama folder yang dimasukkan. Seperti inilah contohnya sebelum dan sesudah dimasukkan command prompt cd. Analisis saya pribadi, perintah ini sangat penting karena semua aktivitas CMD dilakukan berdasarkan direktori aktif. Jika pengguna berada pada folder yang salah, maka file tidak dapat ditemukan. Dalam dunia kerja, administrator sering menggunakan perintah ini saat mengakses folder server atau direktori aplikasi tertentu. Adapun perintah kedua adalah perintah CLS. Berikut perintahnya kalau kita aplikasikan di CMD. Adapun untuk fungsinya digunakan untuk membersihkan layar command prompt. Hasil pengamatan, seluruh tulisan yang sebelumnya muncul di layar langsung hilang. Analisis, saat banyak perintah dijalankan, tampilan CMD menjadi panjang dan sulit dibaca. Dengan perintah CLS, layar menjadi lebih bersih sehingga mempermudah pengguna saat melakukan praktik. Walaupun sederhana, perintah ini cukup sering digunakan agar tampilan terminal tetap rapi. Adapun perintah yang ketiga adalah CLS/tanda tanya. Seperti yang dilihat di layar command prompt, seperti itulah perintah yang dilakukan. Fungsinya adalah menampilkan bantuan informasi penggunaan perintah CLS. Hasilnya seperti yang ada screenshotan di layar berikut ini. Analisis saya pribadi, perintah ini membantu pengguna memahami cara penggunaan perintah CLS tanpa harus mencari di internet. Adapun perintah selanjutnya yaitu dir. Seperti yang tertera di layar, seperti inilah kalau diaplikasikan ke command prompt. Adapun fungsinya adalah menampilkan isi file dan folder pada direktori aktif. Hasil pengamatan, muncul informasi, nama file, ukuran file, tanggal dibuat, jumlah file. Dan seperti inilah contoh hasilnya kalau diaplikasikan di CMD atau command prompt. Adapun analisisnya, perintah dir membantu pengguna mengetahui isi folder tanpa perlu membuka file Explorer. Pada lingkungan kerja IT, perintah ini banyak dipakai untuk mengecek file konfigurasi server. Dan yang selanjutnya adalah perintah dir/p. Seperti yang terlihat di layar kaca, seperti inilah hasil dari screenshotan kalau kita aplikasikan ke command prompt. Fungsinya adalah menampilkan file satu halaman per satu halaman. Dan hasilnya seperti yang di bawah ini,
kita bisa melihat filenya muncul satu-satu per halaman. Analisisnya adalah jika jumlah file terlalu banyak, tampilan CMD akan bergerak sangat cepat sehingga sulit dibaca. Dengan parameter /p, pengguna dapat melihat isi folder secara bertahap. Dan yang kelima adalah perintah dir/w. Perintahnya seperti berikut kalau diaplikasikan ke CMD. Fungsi dari perintah ini adalah menampilkan file dalam format lebar. Hasil pengamatannya adalah daftar file ditampilkan horizontal. Contoh, seperti yang ada di layar kalau diaplikasikan ke CMD atau command prompt. Analisisnya adalah tampilan menjadi lebih ringkas dibandingkan mode biasa. Yang keenam adalah perintah iptconfig. Perintahnya seperti ini kalau diaplikasikan ke CMD atau command prompt. Fungsi dari perintah ini adalah menampilkan konfigurasi jaringan komputer. Hasil pengamatan yang muncul adalah IP address, subnet mask, default gateway. Contohnya seperti ini kalau diaplikasikan ke aplikasi command prompt atau CMD. Analisisnya adalah alamat IP berfungsi sebagai identitas komputer jaringan. Perintah ini sangat sering dipakai oleh teknisi saat memeriksa masalah koneksi internet. Untuk perintah yang ketujuh adalah ipconfig _all. Perintahnya seperti yang tertera di layar, screenshotan hasil dari CMD. Untuk fungsinya adalah menampilkan konfigurasi jaringan secara lengkap. Hasil pengamatannya, data yang ditampilkan lebih detail. Poin 1, hostname. Poin 2, MAC address. Poin 3, DHCP. Poin 4, DNS. Poin 5, IPv4. Poin 6, list of telnet. Seperti inilah contohnya kalau kita aplikasikan ke aplikasi CMD atau command prompt. Analisisnya adalah informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dibanding ipconfig biasa. Perintah ini membantu teknisi mengetahui konfigurasi jaringan secara menyeluruh. Yang kedelapan adalah perintah ipconfig _tanda tanya. Perintahnya seperti yang tertera di layar kalau dimasukkan di CMD. Untuk fungsinya menampilkan bantuan penggunaan ipconfig. Hasil pengamatan seperti yang tertera di layar kalau di-enter di CMD. Analisisnya adalah berguna bagi pengguna yang belum hafal perintah. Dan perintah yang ke-9 adalah ipconfig _release. Adapun perintahnya kalau dimasukkan ke aplikasi CMD seperti screenshotan layar sebagai berikut. Untuk fungsinya adalah melepas alamat IP sementara. Dan hasil pengamatannya adalah seperti yang tertera di layar dan sebagai berikut. Analisisnya adalah biasanya digunakan saat komputer mengalami konflik IP atau gangguan jaringan. Dan perintah berikutnya, yang ke-10 adalah perintah ipconfig _renew. Adapun perintahnya seperti yang tertera di layar kalau kita masukkan di CMD. Untuk fungsinya meminta IP baru dari DHCP. Hasil pengamatan seperti yang tertera di layar kalau kita enter di CMD. Untuk analisisnya saat internet tiba-tiba berjalan, teknisi sering memakai kombinasi ipconfig _release, ipconfig _renew untuk memperbaiki koneksi. Dan perintah yang 11 adalah perintah ping. Adapun perintahnya seperti yang tertera di layar kalau kita aplikasikan ke aplikasi CMD. Adapun fungsi dari perintah tersebut adalah menguji koneksi ke server lain. Kenapa kita pakai Google? Karena Google 24 jam tersedia. Jadi kita bisa ping jaringan menggunakan aplikasi Google. Dan hasil pengamatannya muncul seperti yang tertera di layar ini. Adapun analisis penjelasannya adalah replay sama dengan koneksi berhasil, time sama dengan waktu respon, TTL adalah batas paket data, dan jika muncul seperti yang tertera di layar request timeout, berarti koneksi bermasalah. Di dunia kerja berarti koneksi bermasalah. Di dunia kerja, ping adalah perintah yang sering digunakan
bagian IT. Perintah selanjutnya adalah ping localhost. Seperti yang tertera di layar CMD, seperti inilah kita aplikasikan ke layar CMD. Adapun fungsinya adalah menguji jaringan komputer sendiri. Seperti yang tertera hasilnya sebagai berikut yang ada di layar sekarang ini. Analisis adalah alamat 177.0.0.1 merupakan alamat loopback. Jika perintah gagal, kemungkinan terdapat masalah pada konfigurasi DCP atau IP komputer. Perintah selanjutnya adalah netstart. Adapun perintahnya seperti ini kalau kita aplikasikan di CMD. Adapun fungsi dari perintah tersebut adalah menampilkan koneksi jaringan yang aktif. Hasil pengamatan adalah muncul local address, foreign address, state. Seperti inilah contohnya kalau kita aplikasikan di aplikasi CMD atau command prompt. Analisisnya adalah perintah ini sering digunakan administrator untuk memantau aktivitas jaringan kadang dipakai untuk mendeteksi aplikasi asing yang terhubung ke internet kita. Dan yang selanjutnya, yang 14 adalah tracer. Perintahnya seperti ini kalau kita aplikasikan di command prompt. Adapun fungsinya mengetahui jalur perjalanan paket data. Mengetahui jalur perjalanan paket data, hasil pengamatan muncul beberapa hop seperti yang tertera di layar. Adapun analisisnya, jika koneksi lambat, teknisi dapat mengetahui lokasi gangguan. Dan yang ke-15 adalah ping. Perintahnya seperti ini kalau kita aplikasikan ke CMD. Adapun fungsinya adalah gabungan dari ping dan tracer. Hasil pengamatannya adalah seperti yang tertera di layar. Analisisnya, selain melihat jalur jaringan, pengguna juga mengetahui kehilangan paket data. Dan selanjutnya adalah NS lookup. Perintah seperti ini kalau kita aplikasikan ke CMD. Adapun fungsinya mencari IP dari domain. Hasilnya seperti yang tertera screenshotan di layar CMD. Analisisnya adalah berguna untuk memeriksa DNS. 17 adalah nets. Perintahnya seperti berikut kalau kita aplikasikan ke CMD. Adapun fungsinya adalah mengatur konfigurasi jaringan. Hasilnya seperti screenshot yang ada di layar CMD. Untuk analisisnya, perintah ini biasanya digunakan administrator jaringan tingkat lanjut. Dan yang 18 adalah perintah route. Seperti ini kalau kita lakukan pengaplikasian di aplikasi CMD atau command prompt. Berikut adalah fungsi dari route adalah menampilkan double routing. Hasilnya seperti yang tertera di layar, seperti itulah hasilnya kalau kita aplikasikan di CMD. Dan untuk analisanya adalah digunakan untuk melihat arah lalu lintas data. Adapun untuk perintah terakhir adalah perintah net. Perintah net kalau kita masukkan ke aplikasi CMD akan seperti tertera di layar. Adapun fungsinya adalah perintah net digunakan untuk menampilkan atau mengelola dan mengatur berbagai layanan jaringan pada sistem operasi Windows. Perintah ini termasuk salah satu perintah penting dalam administrasi jaringan karena memiliki banyak subperintah untuk mengatur user, stakeholder, layanan sistem, hingga jaringan komputer. Adapun contoh hasilnya seperti yang tertera di layar. Untuk analisisnya, perintah net sebenarnya bukan hanya satu perintah sederhana, tetapi berfungsi seperti kumpulan alat administrasi jaringan Windows. Pada lingkungan kerja nyata, administrator sistem sering menggunakan perintah ini untuk poin 1, melihara akun pengguna, poin 2, membuat user baru, poin 3, mengelola grup pengguna, poin 4, melihat layanan yang aktif, poin 5, mengelola folder sharing, poin 6, mengontrol layanan jaringan. Untuk kesimpulan dari jawaban soal di atas, yaitu dalam melakukan praktik command prompt saya memperoleh pemahaman bahwa CMD bukan hanya sekadar layar hitam berisi tulisan, tapi memiliki banyak fungsi penting dalam sistem operasi dan jaringan komputer. Perintah seperti cd, cls, dir, dan dir membantu pengelolaan direktori, sedangkan ping, tracer, ipconfig, netstart, serta
NSLOOKUP berfungsi untuk menganalisis jaringan. Seperti ini memberikan pengalaman langsung mengenai cara kerja sistem komputer dan jaringan. Pengetahuan tersebut nantinya akan sangat berguna terutama bagi mahasiswa yang akan berkecimpung pada bidang teknologi informasi, jaringan komputer, maupun administrasi sistem. Atas perhatian saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.